Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Emil Salim YouTube channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan code igniter 4 ya. Yang pertama, sebenarnya apa itu code igniter? Code igniter adalah sebuah kerangka kerja yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah aplikasi berbasis web atau website, kalau kita menggunakan PHP, kita akan mengetik dari awal semua codingannya ya. Nah, dengan adanya framework ini, kita dipermudah, jadi tidak perlu, salah satu keunggulannya yaitu tidak perlu mengetik kode dari awal ya. Nah, sekarang kita simak sedikit di sini. Nah, Rick Ellis, ini bapaknya code igniter ya. Dia membangun dan mengembangkan code igniter dan juga framework ini rilis sejak tanggal 28 Februari 2006. Nah, di sini dia membuat sebuah logo API ya, di mana filosofinya adalah dengan cepat membakar semangat para web developer untuk membuat atau mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah ya. Kemudian ada juga komentar dari Rasmus Lirdorf ya. Bapak yang satu ini adalah pembuat bahasa PHP. Dia memberikan sedikit komentar di sini ya. This poster like and release like a framework. Jadi katanya framework code igniter ini cepat ya. Kemudian ringan dan tidak mungkin dia sini membandingkan dengan framework yang lain ya. Tidak seperti framework yang lain, mungkin agak berat ya. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada keunggulan-keunggulannya. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa kita menggunakan code igniter ya? Nah, di sini ada beberapa kelebihan-kelebihannya. Yang pertama itu dapat mengembangkan project lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, karena code igniter itu memiliki pustaka atau library yang banyak ya, sesuai dengan kebutuhan pengembangnya. Dia menyediakan beberapa library yang memudahkan kita untuk mempercepat pekerjaan ya. Kemudian yang berikut ada interface dan struktur logis yang sederhana. Jadi di sini ada kemudahannya ya. Nanti pada saat kita masuk coding, kita akan bisa membedakan bagaimana struktur sederhana dan logis yang dikatakan di sini ya. Kemudian di sini juga framework meminimalisir kode. Nah, di sini keunggulannya sehingga pekerjaan lebih cepat. Karena yang awalnya kalau kita mengetik membuat kode menggunakan PHP native, itu kita membuat dari awal. Sedangkan di sini kita sudah lebih ada kode-kode tertentu yang sudah dibuat yang mempercepat kita ya, jadi meminimalisir kode. Kemudian yang terakhir ada fleksibel. Nah, untuk fleksibel ini kita diberikan keleluasaan ya, kita diberikan kebebasan untuk menggunakan bagaimana cara kita menggunakan framework ini ya. Kita bisa menggunakan sepenuhnya aturan yang ada, atau kita juga bisa mengembangkan sendiri, atau bahkan menghindari aturan yang ada. Jadi kita diberikan kebebasan. Jadi si pengembangnya ini sangat merdeka di sini ya. Baik, selanjutnya framework ini memiliki konsep pola MVC. MVC yaitu model, view, dan controller. Nah, seperti apa sebenarnya polanya?
Di sini digambarkan ya, kita sebagai pengembang di sini ya, kita biasanya mengirim sebuah request atau permintaan di dalam sistem framework ini ya. Itu akan dikirimkan masuk pada controller, di mana controller ini adalah tempat di mana data itu diolah ya. Jadi arus bolak-balik sebuah data itu diatur semua di controller. Kemudian di sini ada panah bolak-balik ya. Biasanya juga di controller ketika kita membutuhkan model, biasanya kita membutuhkan sebuah data dari sebuah database, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya model ya. Sehingga di sini ada panah bolak-balik dan model mengembalikan return-nya ke controller. Nah, sedangkan sesudah di controller proses, dia akan menampilkan itu akan masuk ke view. Dia akan mengirimkan datanya ke view. Dan itulah yang menjadi respons atau jawaban dari request yang dikirim tadi. Nah, seperti sederhananya. Walaupun secara kompleks, sebenarnya ada bagian-bagian tertentu sebelum masuk. Contohnya sebelum masuk ke request masuk di controller, itu sebenarnya ada lagi yang namanya route. Ya, route itu yang mengatur lalu lintas dari controller ini, apakah ada di controller atau tidak. Itu, ya. Tapi nanti itu kita akan bahas ketika kita sudah mulai ngoding ya. Baik, kemudian yang berikut untuk menginstalasi CodeInter ini ya, kita membutuhkan PHP versi 7.4. Nah, jadi kalau versi PHP ke bawah itu tidak bisa ya. Jadi kita harus meningkatkan versi PHP kita ya. Kemudian yang berikut di MySQL juga ini menggunakan driver MySQL yang versi 5.1 ke atas ya. Nah, selanjutnya ada beberapa alat pendukung yang nantinya kita akan gunakan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang akan mengikuti seri ini bisa bebas ya. Bisa ikut seperti ini atau ada cara tersendiri. Di sini bebas ya. Yang pertama saya akan menggunakan browser ya, Google Chrome. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan ini sebagai command line ya, Windows PowerShell atau ada di bawaan Windows atau kita kenal dengan CMD, Command Prompt ya. Kemudian kita juga menggunakan Composer ya. Composer ini nanti kita gunakan pada saat akan menginstal CodeIgniter ya. Kita akan menggunakan command line dan kita memanfaatkan Composer untuk penginstalannya ya. Kemudian di sini juga ada Laragon. Nah, Laragon ini sama halnya dengan aplikasi SAM ya. SAM itu biasanya ada paket-paket seperti Apache, MySQL ya, di dalam SAM. Tapi saya tidak menggunakan SAM, di sini saya menggunakan Laragon. Nanti kenapa saya menggunakan Laragon nanti akan saya bahas di video yang lainnya tentang kenapa saya menggunakan Laragon. Kemudian yang berikut juga di sini tentunya kita membutuhkan sebuah text editor karena kita akan menuliskan kode. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code ya. Kemudian yang terakhir di sini untuk styling ya, framework. Kita menggunakan framework Bootstrap ya. Baik, untuk video kali ini juga sampai di sini. Selanjutnya kita akan mulai menginstal dan banyak lagi yang akan kita bahas. Tentunya jika Anda menyukai video ini silahkan tonton selanjutnya di playlistnya dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain yang ingin belajar bersama. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.